Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Rahwanto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga yang telah memberikan kesempatan bagi saya di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ini untuk menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk disampaikan kepada teman-teman warga sekolah SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Kasubag Tata Usaha, teman-teman dan rekan-rekan guru yang saya hormati, dan teman-teman dan rekan dari staf tata usaha yang saya hormati. Izinkan saya di pagi hari ini untuk menyampaikan sedikit tentang diseminasi saya setelah menyelesaikan atau mengikuti calon guru modul 1.4 calon guru penggerak, yaitu tentang modul budaya positif. Jadi mohon izin setelah tadi kita menyampaikan tentang cara upload akreditasi di sistem di Sispena 2.0 atau di DIA. Ini saya mohon minta waktunya sebentar sedikit tentang diseminasi tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kegiatan hari ini merupakan aksi nyata kegiatan diklat calon guru penggerak yang kami ikuti. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami mulai untuk judul webinar di kesempatan pagi ini adalah tentang menciptakan budaya positif di sekolah yang bertujuan untuk membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kegiatan webinar pada pagi hari ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif calon guru penggerak. Langsung saja sebelum kita memulai pemaparan, ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pertanyaan pematik. Mungkin Bapak Ibu agar lebih efisien nanti bisa menyampaikan jawabannya di kolom chat ya. Jadi tentang setuju atau tidak. Yang pertama ini tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak atau peserta didik. Yang kedua adalah pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya tunggu di kolom chat ya. Ini Pak Roni, Ustadz Roni sudah menjawab ini setuju ya, sama Pak Arif, Pak Mei, Bu Suwari juga masih sudah mengirim di kolom chat. Jadi untuk agar kita lebih dalam atau lebih memahami tentang pertanyaan pematik ini, nanti ada beberapa materi atau beberapa poin yang ingin saya berbagi kepada teman-teman yang tentunya sudah mungkin lebih paham atau lebih mengerti daripada saya. Ini saya cuma menyampaikan atau kita menguatkan tujuannya agar nanti sekolah kita dapat menjadi lebih maju, lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik kita ya. Terima kasih sudah mengirim di kolom chat. Setuju rata-rata pada semuanya setuju nih. Sebelumnya kami lanjutkan dulu di slide selanjutnya. Ini yang pertama kami sampaikan tentang perubahan paradigma mengajar. Jadi seorang guru itu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Di semuanya kita sebenarnya itu memiliki peran untuk membangun. Karena kita semuanya tugas kita adalah sebagai pendidik. Kemudian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki
perilaku sesuai yang kita harapkan atau yang guru harapkan. Jadi ini nanti kita akan sedikit membahas tentang perubahan paradigma mengajar. Kemudian selanjutnya sampaikan bahwa tadi tentang siswa agar memiliki perilaku seperti yang kita inginkan, perwujudannya itu kita atau guru sering memberikan hukuman kepada siswa seperti agar siswa itu bisa tadi menghadirkan atau mewujudkan sikap seperti yang kita mau, itu guru atau kita, terutama saya sendiri, itu sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, dan tentu saja kita sering juga memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa, atau sering kita istilahkan dengan reward dan punishment. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan sama, begitu pula dengan perilaku siswa. Dan ini dapat kami sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti apabila ada pertanyaan mungkin bisa sampaikan juga di kolom chat ya. Ini kebutuhan dasar manusia kami ambil ada 5. Jadi ada 5 ini di LMS Guru Penggerak modul 1.4, nanti bisa saya sampaikan soft copy-nya ya di grup WA. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini yang saya sampaikan di slide ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia ya. Jadi tentang kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan tentang penerimaan, kemudian yang ketiga kebutuhan tentang pengakuan dan kemampuan, yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan, jadi kita kebutuhan akan pilihan, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan ya. Jadi kembali ke peserta didik tadi, jadi bahwa semua kesalahan yang dilakukan oleh siswa pasti memiliki alasan. Jadi alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang seperti saya sebutkan tadi, dan apabila kita sebagai pendidik atau sebagai guru sudah mampu dalam memahami atau mengerti tentang kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah selanjutnya dengan menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi sebelumnya kami perlihatkan lagi, jelaskan lagi tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia, dan juga kebutuhan dasar ini adalah merupakan kebutuhan dasar setiap peserta didik atau setiap siswa. Jadi kita harus sebagai guru selayaknya kita sebelumnya harus mengerti terlebih dahulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini nanti kita juga bisa menemui di kebutuhan dasar baik kita sendiri sebagai guru atau sebagai siswa. Jadi latar belakangnya dari kebutuhan dasar manusia ini kemudian kita bisa melakukan sebuah yang dinamakan dengan disiplin positif. Selanjutnya, tadi yang saya jelaskan tentang disiplin positif, kami sampaikan tentang disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Jadi, disiplin positif ini adalah sebuah tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan. Jadi tindakan disiplin tadi
dapat dilakukan dengan memberi hukuman atau memberi imbalan, atau bisa disebut motivasi eksternal. Dan ternyata hal tersebut itu tidak akan bertahan lama. Jadi sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita uraikan lagi di slide yang pertama tadi bahwa tindakan kedisiplinan dengan melakukan hukuman atau juga guru juga sering lakukan dengan memberi imbalan, itu nanti bisa disebut sebagai motivasi yang berasal dari luar ya, atau motivasi eksternal, dan ternyata hal itu tidak akan bertahan lama. Terus solusinya gimana ini? Kita tidak boleh memberikan hukuman atau kita memberikan imbalan, kita memberikan reward dan punishment itu ternyata menyebabkan atau motivasi itu merupakan motivasi eksternal bagi siswa, dan ternyata hal itu tidak akan bertahan lebih lama. Mungkin kita beranggapan barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi lebih patuh, tapi ternyata kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak bisa mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat atau lebih baik. Barangkali itu pula yang menyebabkan, sebenarnya ini menyebabkan bangsa kita kesulitan ya dalam membentuk karakter masyarakatnya. Jadi budaya kita dalam memberikan reward maupun memberikan punishment ternyata itu menyebabkan juga salah satu kekurangannya adalah menyebabkan bangsa kita itu kesulitan dalam membentuk karakter masyarakatnya. Dan ini juga bisa kita rasakan apabila kita selama ini memberikan reward dan punishment kepada siswa, ternyata hal tersebut merupakan motivasi eksternal dan ternyata hal tersebut tidak akan bertahan lebih lama. Ini yang kami dapatkan di modul 1.4. Terus ini saya berikan contohnya. Tadi penerapan reward dan punishment itu tidak bisa bertahan lebih lama. Itu contoh kecilnya seperti budaya antri di masyarakat ya. Jadi menaati peraturan lalu lintas, budaya antri, menaati aturan lalu lintas, kemudian kebersihan. Misalnya contoh buang sampah saja di masyarakat kita itu, buang sampah pada tempat yang tepat, yaitu di tempat sampah, itu belum bisa menjadi karakter. Jadi belum bisa menjadikan sebuah kebutuhan diri kita atau motivasi yang berasal dari dalamnya. Jadi selama ini hanya sekedar biar tidak dimarahin atau biar mendapatkan pengakuan dari pihak luar, oh, saya sudah buang sampah di tempat sampah, atau di siswa-siswa kita itu apabila kita menemui siswa yang dia membuang sampah sembarangan, tentunya kita akan memberikan teguran kepada siswa tersebut. Dan apabila siswa itu ternyata sudah bisa membuang sampah di tempat yang semestinya, mestinya kita akan memberikan penghargaan atau kita memberikan semacam kata-kata, wah hebat sekali sudah bisa membuang sampah. Jadi siswanya mungkin, tapi ternyata bagi siswa itu belum bisa membentuk atau membentuk karakter yang kuat. Jadi itu hanya tadi setelah melihat dari teori kebutuhan manusia itu ada 5 kebutuhan manusia itu. Jadi tindakan-tindakan yang selama ini mungkin sudah benar, kita memberikan reward dan punishment, cuma harus kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi. Salah satunya nanti tujuannya untuk membentuk yang dinamakan dengan disiplin positif ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lanjutkan di slide selanjutnya. Jadi tadi selama ini itu disiplin itu bagi siswa atau disiplin itu dipahami sebagai, di sekolah kita itu dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Jadi apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Jadi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi selama ini kita memahami disiplin itu sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Kemudian, padahal kalau kita mengerti atau memahami makna disiplin yang sebenarnya itu Bapak Ibu yang harusnya kita mengerti makna disiplin yang benar. Disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin.
Di bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri ya, disiplin diri. Jadi namun dalam budaya kita atau di masyarakat Indonesia itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu rata-rata kita disiplin tidak menggunakan seragam, nanti kita bisa dihukum, atau kita datang tidak tepat waktu. Berarti kita tidak disiplin, nanti kita bisa dihukum. Padahal kalau kita melihat dari bahasa aslinya atau berasal dari bahasa Latin, itu artinya adalah belajar ya. Artinya itu adalah belajar, namun di budaya kita itu disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan ya. Kembali lagi ke slide Bapak Ibu untuk jadi dalam bukunya itu Dien Gosen itu ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi reward dan punishment atau hukuman dan penghargaan itu lebih cenderung ke motivasi yang berasal dari luar, motivasi eksternal. Sedangkan kita untuk merubah seorang itu, jadi yang kita perlukan sebenarnya kita harus memberikan semacam agar orang itu berubah karena yang berasal dari diri sendiri. Jadi tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Jadi ini bisa seperti mendapatkan reward dan punishment. Tapi yang kita kejar, yang kita harus tahu jadi tentang perilaku motivasi manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini bisa kita terapkan nanti ke depan pada diri kita ataupun kepada peserta didik atau kepada siswa. Jadi berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut dengan motivasi eksternal atau yang berasal dari luar ya. Dan hal tersebut sungguhnya itu tidak akan bertahan lama. Jadi pengalaman saya kalau di dalam kelas siswa bisa menjawab sebuah pertanyaan, kita berikan hadiah atau kita berikan jajan seperti itu. Ternyata hal tersebut tidak akan bertahan lama. Ke depan kalau siswa menemui sebuah tugas yang mirip atau sebuah kejadian yang sama, nanti mereka akan menuntut yang dinamakan dengan mereka akan menuntut kembali yang sudah mereka misalnya mereka menuntut kembali meminta jajan lagi. Jadi mereka sebenarnya tujuannya itu untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan kita belajar sebenarnya harus mendorong saat itu belajar, tapi mereka belajar tujuannya mereka belajar itu untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan atau sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Inilah yang perlu kita tumbuhkan pada diri peserta didik kita. Dan kita lanjutkan terlebih dahulu tentang ini. Jadi barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Mungkin nanti ada beberapa sanggahan saya sambil disampaikan di kolom chat nih. Jadi terima kasih ini Pak Roni, setuju nggih Pak. Kemudian barangkali itu pula yang menyebabkan bangsa kita itu menjadi kesulitan dalam membentuk karakter masyarakat. Tadi kalau kita kembali ke kebutuhan manusia, sepertinya tadi contoh, kita sampaikan lagi contoh budaya antri, menaati aturan lalu lintas, kebersihan, misalnya tadi buang sampah pada tempat yang tepat, belum bisa menjadi sebuah karakter. Jadi sama seperti peserta didik kita itu, dia
memakai seragam atau memakai alat pelindung diri ketika berada di bengkel itu sebenarnya mungkin apabila kita bisa menerapkan bahwa itu adalah sebuah kebutuhan, maka mereka pasti tidak pernah atau akan berusaha untuk menaati menggunakan alat pelindung di bengkel. Nanti misalnya tidak memakai, nanti bisa terjadi namanya kecelakaan kerja. Jadi sama seperti kasus tadi, berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan atau diusahakan bisa siswa itu dengan alasan yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan akan kemampuan tadi yang sesuai dengan nilai-nilai diri mereka. Jadi motivasi mereka itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan motivasi yang berasal dari luar, misalnya mendapatkan imbalan atau mendapatkan hukuman. Jadi kita harapkan bisa membentuk peserta didik itu dalam menerapkan disiplin itu dia harus dilakukan dengan atau kita usahakan mereka itu berdasarkan dari alasan internal atau dari diri mereka sendiri. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian, nanti setelah kita masuk ke budaya positif, sama seperti sekolah kita, Bapak Ibu, siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Ini saya sampaikan sebuah turunan dari yang harus kita lakukan di dalam kelas nih. Jadi siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau yang disebut dengan motivasi internal. Motivasi internal ini lebih berjangka lama daripada motivasi yang berasal dari eksternal dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendirilah yang mampu untuk mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi, jika belum bisa mengontrol diri, menurut Ki Hajar, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi merdeka bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Ini nanti kami sampaikan lebih lanjut tentang judul untuk slide ini. Jadi tadi bahwa motivasi internal itu ternyata lebih berjangka lama dan membuat siswa itu semakin kuat dalam karakter tadi, karena menurut Ki Hajar tadi disiplin diri itu sebenarnya yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi makanya itu yang kita coba masukkan atau kita olah lagi siswa agar mereka memiliki motivasi internal. Kami lanjutkan. Jadi di sekolah kita, jadi contohnya, jadi tentang keyakinan kelas. Jadi sekolah kita memang sudah ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Itu nanti di ruang kelas itu bisa kita turunkan, kita bentuk lagi menjadi sebuah peraturan kelas. Tapi peraturan kelas itu tidak kita paksakan, tidak situasi kita bukan tidak paksakan kepada peserta didik kita, tapi kita melakukan sebuah semacam brainstorming, kita diskusi dulu terhadap siswa. Nanti misalnya mereka sebenarnya peraturan kelas yang mereka inginkan seperti apa. Misalnya apabila mereka setelah istirahat, jam istirahat ternyata telat masuk ke dalam kelas, maka mereka punya keyakinan kelas seperti apa. Misalnya kalau mereka siap untuk menerima hukuman, maka mereka harus konsekuen menjalankan hukuman tersebut. Contohnya di kelas kami, di kelas yang saya ampu di kelas 10, dasar teknik mesin itu ketika siswa terlambat setelah mereka istirahat, mereka telat 1 menit, mereka memilih sendiri, mereka ingin bisa hukuman yang mereka lakukan. Jadi misalnya ada beberapa siswa itu memilih kalau apabila mereka telat setelah istirahat, telat masuk kelas, mereka akan menyanyi lagu kebangsaan. Jadi memang ternyata terbukti setelah ada beberapa kasus itu siswa ternyata telat dan mereka dengan senang hati mereka melakukan konsekuensi yang telah mereka jalankan tadi. Mereka masuk
langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa harus kami suruh itu. Karena mereka sebelumnya, sebelum di awal pembelajaran atau di awal tahun pembelajaran itu kita sampaikan adanya peraturan kelas, tapi peraturan kelas ini kita ajak mereka diskusi, kemudian peraturan kelas itu kami namakan menjadi keyakinan kelas. Jadi beberapa mereka melanggar, maka mereka konsekuensinya mereka sudah tahu. Sekuensi mereka melanggar berarti mereka harus ini. Jadi bukan pihak guru yang membuat keyakinan kelas, tapi berdasarkan kita sering diskusi. Misalnya mereka main HP ketika pelajaran, ada konsekuensinya, mereka sendiri yang menentukan, tidak seperti peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu sudah kita acu dari awal tahun pelajaran, dan itu peraturan sekolah itu munculnya dari satu arah, sedangkan keyakinan kelas itu kita munculnya dari dua arah. Jadi Niko nanti kita sampaikan tabelnya di slide-slide akhir. Ini setelah itu, setelah keyakinan kelas tadi ada disiplin positif dan keyakinan kelas, kemudian yang kami sampaikan selanjutnya adalah posisi kontrol. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal tersebut dapat diwujudkan dengan yang namanya restitusi. Di langkahnya agar kita bisa memberikan atau mengolah siswa itu bisa memunculkan keyakinan internal itu, kita wujudkan dengan yang dinamakan dengan restitusi. Jadi nanti kita share juga materinya yang saya dapatkan di LMS Bapak Ibu, nanti kita share di UPA sekolah. Jadi restitusi itu adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi nanti kita sampaikan juga videonya, video praktik restitusi ya. Kemudian hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika kita atau sebagai guru itu menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol yang tepat. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang pemantau atau manajer. Jadi nanti kami jelaskan, ini di slide ini ada 5 posisi kontrol guru. Tadi, cara menerapkan disiplin positif salah satunya adalah dengan restitusi ya. Kemudian restitusi ini ternyata sejalan dengan atau akan berjalan dengan semestinya apabila ketika guru itu bisa menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol ya. Jadi posisi kontrol yang tepat bagi guru adalah posisi seorang pemantau atau manajer. Jadi ini kami sampaikan 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian ini mungkin sebelumnya sering kita lakukan juga di peserta didik ya, misalnya saya juga di bengkel atau di workshop teknik pemesanan itu juga sering melakukan hukuman. Jadi hukumnya itu hukuman tanpa ada diskusi, tanpa ada kita sampaikan alasan atau ada percakapan kita dengan siswa. Intinya kalau siswa melanggar langsung kita hukum. Siswa tidak pakai alat pelindung diri langsung kami suruh push up. Itu posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Tidak ada hanya satu arah dan kita langsung menentukan hukuman buat kamu apa sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi ternyata lebih menyakitkan atau lebih mengena, lebih menyakitkan dalam ucapannya. Misalnya seorang siswa di kelas itu tidak mau mengerjakan tugas, nanti kita sampaikan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti bisa saja Pak Guru nanti bisa dimarahi sama Bu Waka Kurikulum, atau bisa dimarahi sama Bapak Kepala Sekolah, atau kita juga bisa menyampaikan hal-hal lain, misalnya, kalau kamu nggak bisa mengerjakan soal ini, atau tidak bisa menyelesaikan pembelajaran ini, nanti kasihan orang tua kamu di sekolah sudah berharap besar pada kamu, tapi kamu tidak memberikan timbal balik
yang semestinya kepada orang tua kamu itu. Posisi seperti itu atau posisi kontrol seperti itu, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kita ajak. Jadi posisinya itu kita sebagai teman atau sebagai rekan. Jadi mungkin siswa akan menjadi lebih nyaman ketika kita sebagai teman. Cuma negatifnya nanti siswa tidak ada atau mereka sedikit berkurang rasa hormatnya kepada kita. Jadi tadi kami sampaikan 5 posisi kontrol guru adalah posisi kontrol guru tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Yang keempat ini sebagai monitor atau pemantau. Jadi memonitor ini bukan berarti mengawasi. Nanti kita lihat siswa, nanti kita sampaikan contohnya yang sudah kami praktikkan di demonstrasi kontekstual di modul 1.4 ini. Nanti kita perlihatkan videonya tentang posisi kontrol guru di sebagai pemantau ya. Dan yang terakhir ini adalah yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ini yang paling tepat mengikuti dengan tadi restitusi adalah kita bisa menempatkan diri sebagai manajer, paling perfect seperti itu. Bisa juga sebagai pemantau. Jadi posisi guru yang terbaik adalah posisi sebagai seorang manajer, kemudian di bawahnya lagi adalah sebagai pemantau. Dan kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini yang sudah kami dapatkan di modul 1.4 di LMS Guru Penggerak ini, nanti kami akan sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan materi dan yang sudah kami aplikasikan atau kami praktikkan kepada peserta didik, yaitu tentang yang dinamakan dengan sebuah segitiga restitusi. Jadi semua siswa itu sebenarnya pribadi yang unik, tidak ada yang sama. Jadi mereka itu sebenarnya bukan tidak ada yang namanya siswa nakal, cuma mereka dalam mengekspresikan perilakunya itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya ada namanya sebuah tindakan adalah sebuah proses yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ini yang akan kami share kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih ahli ini, saya hanya sekedar menyampaikan kembali. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu, ini kami dapatkan di LMS Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif tentang arti dari segitiga restitusi. Kemudian melalui restitusi kita dapat membantu murid atau peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan. Kemudian setelah memiliki tujuan mereka muncul namanya disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian restitusi ini membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Nanti kami berikan contoh yang sudah kami terapkan, atau kemarin kami dokumentasi tentang praktik segitiga restitusi. Ini kita lihat di gambar Bapak Ibu. Jadi
Segitiga restitusi itu ada tiga langkah ini, atau tiga yang saling terkait, boleh saja yang saling terkait, yaitu tentang validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini contohnya pertanyaan-pertanyaannya di sampingnya, di luar segitiga itu contoh-contoh pertanyaan, misalnya menanyakan keyakinan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian saat kita mau validasi tindakan yang salah, mungkin kita bisa sampaikan pertanyaan, misalnya, kamu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kita juga bisa menstabilkan identitas dengan cara menanyakan sebuah pertanyaan ini, misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, seperti itu, Bapak Ibu. Ini kami tentang segitiga restitusi sebentar. Ini adalah segitiga restitusi tadi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Kemudian yang kedua adalah sisi kedua ini adalah validasi tindakan yang salah, misbehavior, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Kemudian kenapa muncul yang dinamakan dengan restitusi? Sebenarnya jika siswa bersalah, sebenarnya gampang saja menyuruh mereka meminta maaf, sudah selesai. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Jika siswa merasa bersalah, sebenarnya gampang saja menyuruh mereka meminta maaf, kemudian menjalankan hukuman yang kita berikan. Siswa pun menuruti kemauan guru, dan seperti itu seolah masalah selesai. Tapi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat penyemai benih kebudayaan. Budaya dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter, diharapkan dampaknya lama dan jangka panjang. Jadi kalau motivasi eksternal itu sangat sebentar saja. Jadi tidak bisa memberikan dampak yang lama bagi siswa atau dampak jangka panjangnya. Jadi pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh, mereka jika menghendaki siswa patuh pun mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan guru atau sekolah paksakan. Jadi itu Bapak Ibu, kami bacakan kembali. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh, mereka menghendaki siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan yang guru atau sekolah paksakan. Jadi kita harapkan nanti muncul motivasi-motivasi yang berasal dari diri mereka. Nanti itu bisa menjadi sebuah karakter, untuk membentuk karakter mereka menjadi good attitude, attitude-nya yang lebih baik dari yang selama ini kita lihat nih. Dan kita lanjutkan di slide selanjutnya. Oleh karena itu, restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud, dan sekolah sebagai tempat penyemai seperti kayak filosofi Ki Hajar Dewantara
tempat menyemai benih-benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi yang indah, yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Jadi kita bisa terapkan motivasi internal atau pada diri mereka di sekolah kita, karena sekolah kita juga boarding school, hampir 24 jam kita bersama dengan siswa. Kita terapkan agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan tujuan sekolah kita ini, membentuk generasi atau membentuk karakter mereka agar siap ketika memasuki dunia kerja atau dunia industri, dan juga menyiapkan mereka untuk berwirausaha, dan juga menyiapkan mereka untuk apabila ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi salah satunya adalah kita nanti perlakuannya apabila ada siswa yang tindakannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin kita bisa menerapkan apa yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ini akan kami setelkan atau kita playkan sedikit tentang tadi praktik demonstrasi kontekstual ya. Jadi kami kemarin sudah praktik dengan 2 siswa. Ini kejadian nyata Bapak Ibu, ketika praktik ternyata Sevolana dari kelas 12 itu dia memakai aksesoris cincin, dan aksesoris itu ternyata kan tidak, saat kita praktikkan tidak atau dilarang. Sebenarnya itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nanti posisi saya ketika praktik CRC ini sebagai pemantau, dan nanti kasus kedua ini ada Alfa itu sering tertidur ketika dia kemarin tuh kami temui ketika praktik, ketika piket jaga. Ini adalah kejadian real di sekolah kita. Saya angkat menjadi kemarin tugas demonstrasi kontekstual, membuat video dengan siswa ini. Mereka melakukan kejadian yang nyata ini. Silakan nanti bisa kita setelkan dulu untuk melihat sebagai bahan refleksi kita terhadap siswa ini. Silakan bisa melihat Bapak Ibu, kami setelkan. Karena ketika praktek tadi saya menemukan pelanggaran yang kamu lakukan. Kamu tadi ketika praktik memakai aksesoris yaitu cincin di tangan, betul? Siap, betul Pak. Untuk Sevolana, perlu diketahui saat kita bekerja di bengkel, kita harus tertib dan disiplin. Tujuannya agar kita bekerja menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Tahu tidak bahwa memakai cincin itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja? Siap, tahu Pak.
Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak tertib dan disiplin ketika berada di bengkel? Paham Pak, saya harus melepas aksesoris yang saya pakai dan menyerahkan kepada pamong asrama, melaporkan kesalahan saya kepada guru BK, serta siap menerima konsekuensi karena mengabaikan keselamatan kerja sesuai kesepakatan kelas dengan push up sebanyak 20 kali Pak. Ya benar, apakah kamu berjanji tidak mengulangi lagi? Saya berjanji Pak. Mas Alfa tahu tidak alasannya kenapa Bapak panggil ke sini? Siap, tidak tahu Pak. Tadi Bapak melihat ketika Mas Alfa sedang piket alat di bengkel, Mas Alfa tertidur. Apakah hal itu benar? Siap, betul Pak. Baik Mas Alfa, Bapak ingin bertanya, apabila kita tertidur saat sedang piket alat di bengkel, itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Siap, tidak baik Pak. Oke, jadi Bapak ingin menyampaikan bahwa setiap manusia itu pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Begitu pula Mas Alfa. Tadi contohnya tertidur saat piket alat di bengkel. Tapi saat ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi membantu Mas Alfa untuk mencari solusi supaya tidak tertidur lagi ketika sedang piket alat di bengkel. Oke, coba Bapak ingin tahu tadi alasannya kenapa Mas Alfa tertidur saat piket alat di bengkel. Siap, izin menjawab Pak. Tadi malam tidur kemalaman karena mencuci baju di asrama di malam hari Pak. Baik Mas Alfa, Bapak ingin bertanya, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat? Siap, ingat Pak. Kita harus disiplin dan tertib dalam bertindak. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak tertidur? Siap Pak. Saya akan lebih teratur dan disiplin dalam mengatur kegiatan saya di malam hari, agar sebelum jam 9 malam saya sudah bisa menyelesaikan semua kegiatan untuk segera tidur agar di esok hari tidak mengantuk. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Sudah tahu kapan akan dimulai? Siap, mulai hari ini Pak. Baik, semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih tertib dan disiplin. Sekarang kamu bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya Savolana sangat senang melakukan praktik segitiga restitusi karena saya memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah dan bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Karena di dunia kerja ataupun dunia industri kita harus tetap mengutamakan keselamatan kerja. Kegiatan praktek segitiga restitusi
saya dapat lebih bertanggung jawab untuk mencari jalan permasalahan saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi tentang praktik demonstrasi konseptual, praktik segitiga restitusi ketika tugas kami di LMS Guru Penggerak. Mungkin nanti bisa sampaikan pendapatnya Bapak Ibu. Jadi itu tadi tentang kondisi 2 kasus yang sudah saya sampaikan tadi, dan posisi guru itu contohnya sebagai pemantau dan sebagai manajer ya. Jadi untuk sebagai posisi kontrol yang sesuai sejalan dengan segitiga restitusi itu kita terapkan, atau posisi yang tepat itu sebagai manajer yang paling tepat sebenarnya ya. Dan tapi kami sebagai guru praktik produktif atau mapel produktif itu mapel produktif itu tadi kita sering juga sebagai peran kita sebagai pemantau ya. Jadi sampaikan ada hukuman. Hukuman itu sebenarnya bukan hukuman tapi konsekuensi yang berasal dari kesepakatan kelas. Jadi seperti yang Sevolana tadi lakukan, dia suruh push up 20 kali, itu sebenarnya di awal tahun atau awal pembelajaran sudah sampaikan, apabila kamu ada ketentuannya ketika praktik seperti sini, apabila kamu melanggar yang kepingin kamu lakukan apa. Jadi ternyata siswa itu ada yang menyampaikan ingin push up, ingin jumping jack. Jadi kita sudah sepakati, membuat sepakatan kalau melanggar yang kita melakukan sebuah perlakuan atau sebuah tindakan yang itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja, maka mereka siap untuk melakukan konsekuensinya adalah push up 20 kali, yaitu tadi yang diaplikasikan praktis garis restitusi sebagai manajer di kasusnya Sevolana. Sedangkan di kasusnya Aufa, kenapa dia tertidur? Ternyata malamnya itu Aufa mencuci baju di asrama, gitu. Jadi makanya dia mengantuk dan tertidur, dan itu kasus real Bapak Ibu. Dan ternyata setelah kita sampaikan sebuah restitusi, ternyata Aufa bisa menemukan, tahu alasannya kenapa tertidur, kemudian tahu solusinya sendiri, dan Aufa juga mau menerapkan langsung mulai hari ini. Katanya dia siap untuk melakukan perubahan terhadap dirinya. Itu yang kita harapkan muncul, namanya motivasi internal ya. Bukan hanya sekedar motivasi eksternal. Kalau internal itu insya Allah akan bertahan lebih lama. Daripada kita sekedar memberikan hukuman atau kita memberikan punishment, itu mungkin lebih singkat. Mereka akan sedikit lupa. Setelah itu tidak akan peduli lagi. Tapi dengan kita menanamkan atau menumbuhkan motivasi internal, insya Allah mereka ke depan tidak akan mengulangi tidak akan mengulangi kejadian-kejadian yang bisa atau yang melanggar peraturan sekolah maupun peraturan atau keyakinan kelas. Dan kami lanjutkan di slide selanjutnya. Masih sudah menonton Bapak Ibu, nanti siapa tahu ada komen, karena efektivitas waktu bisa disampaikan di kolom chat nih. Jadi ini Bapak Ibu, tadi kita sudah mengetahui adanya perubahan paradigma belajar berupa disiplin positif. Kemudian tadi sudah kami sampaikan juga kebutuhan dasar motivasi perilaku manusia. Kemudian tadi sudah kami sampaikan adanya posisi kontrol, posisi restitusi, kemudian adanya juga keyakinan kelas. Nanti bila yang belum paham bisa kami sampaikan, bisa sampaikan di kolom chat, karena ini saya cuma waktu yang ingin saya sampaikan cuma maksimal 1,5 jam ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ini merupakan keempat hal ini nanti akan mencoba, apabila kita bisa menerapkan sebagai seorang pendidik atau sebagai warga sekolah, kita menemui kasus seperti ini, itu bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Ini adalah keterkaitan secara langsung dan tidak langsung. Ini
Jadi setelah ini kita sampaikan slide utama yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih waktunya juga saya sampaikan Bapak Ibu yang mau mengikuti acara diseminasi ini ya. Jadi tentang disiplin positif ini kami rangkumkan. Disiplin positif itu menurut Dr. William Glasser itu ada namanya teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita lihat yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian dari kontrol yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Model selanjutnya model berpikir menang-menang pola atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berpikir itu menang-menang, win-win solution. Tidak hanya satunya merasa kalah atau merasa tidak cocok. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna disiplin ya. Dalam teori motivasi tadi semua perilaku memiliki tujuan. Itu tadi ada menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau sering yang kita sebut sebagai reward dan punishment itu merupakan motivasi ekstrinsik kalau kita lihat di tabel ya. Jadi tadi di sebelah kirinya itu juga kita melihat 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah itu menumbuhkan motivasinya untuk menghindari hukuman. Itu merupakan masih masuk dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian teman atau pemantau itu mendapatkan imbalan. Itu masih juga masuk di motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau peran kita sebagai manajer, posisinya sebagai manajer itu di teori motivasi itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita tawarkan kalau tadi pemantau itu mendapatkan imbalannya misalnya sebuah hukuman tadi push up 20 kali, yaitu ternyata itu di posisinya itu sebagai pemantau. Teori motivasinya ternyata itu adanya motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar. Sedangkan yang ingin kita hadirkan di sekolah kita itu adalah munculnya motivasi untuk menghargai diri sendiri. Maka peran yang paling tepat bagi seorang guru adalah posisinya adalah sebagai posisi manajer. Di posisi manajer itu nanti muncul yang dinamakan dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tadi ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini dari segitiga dari tadi motivasi menghargai diri sendiri tadi muncul namanya nilai-nilai kebajikan universal, misalnya disiplin, kita harus teman-teman harus tenggang rasa, kemudian harus kita patuh dan taat, kemudian kita harus memegang itu yang dinamakan nilai-nilai kebijakan universal. Itu merupakan banyak sekali. Kemudian dari nilai-nilai kebijakan universal itu yang nanti muncul adanya keyakinan kelas. Ini yang kita diskusi dengan siswa, kita sampaikan bukan hanya sekedar peraturan kelas, tapi kita perbaiki lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan ini di teori motivasi nomor 3 ini, yang nomor 3 itu merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dan dari segitiga restitusi itu maka akan terpenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu seperti di awal tadi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Ini mungkin tabel ini nanti kami sampaikan juga di grup BA Bapak Ibu tentang disiplin positif ini yang perlu kita pelajari dan kita terapkan di sekolah yang sangat kita cintai ini. Ini selanjutnya akan kami tampilkan. Jadi ini merupakan dulu aksi nyata kalau tidak salah di
modul 1.2 atau 1.2 kalau nggak salah nih. Jadi ini aksi nyata kami dalam menumbuhkan budaya positif siswa. Nanti berupa pembiasaan praktik baik, khususnya di praktik teknik pemesinan. Jadi ini kita ingin menumbuhkan pembentukan mentalitas budaya kerja, kita terapkan di pembelajaran teknik pemesinan di mesin konvensional berupa pembiasaan praktik baik. Nanti bisa kita saksikan Bapak Ibu di videonya, cuma sebentar, cuma 5 menit. Nanti kita salah satunya nanti kita tekankan di pembiasaan praktik baik yang sudah kami terapkan mulai dari sebelumnya untuk membentuk karakter mereka agar mereka siap nanti ke depan ketika memasuki dunia industri maupun dunia usaha. Jadi pembentukan mentalitas pekerja bagi mereka. Jadi nanti ada pembiasaan praktik baik. Nanti kita bisa saksikan sebentar. Jadi apabila ada komentar nanti bisa disampaikan, terutama di kolom chat agar bisa kami agar mungkin lebih efektif kok disampaikan di kolom chat ini. Silakan, mohon maaf kami setelkan dulu untuk videonya implementasi yang sudah kami terapkan.
Di sini saya pelajaran teknik pemesinan bubut. Itu saya belajar dari pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Firmansyah. Saya kelas 12 TMB. Saya suka mesin bubut dan skill saya di mesin bubut, karena di mesin bubut ini mendapatkan orang yang lebih teliti dan lebih rinci dan baik. Ya, dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Bayu Satrio dari kelas 12 TMB, senang belajar teknik pemesinan dari pengalaman. Kita hari ini sudah memberikan masukan, ya terima kasih, tetap semangat. Ya, target tadi pagi sudah selesai, yaitu mencemper dengan panjang 1,5 dan 3 mili serta mengalur dengan lebar 3 mili dengan kedalaman 4 mili sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah sudah tercapai 60%, tetap semangat. Sudah tercapai 60%, yaitu mengebor dengan kedalaman 27, kedalaman 22 dan kedalaman 5 mili dengan diameter yang berbeda. Dan alhamdulillah sudah tercapai, tinggal proses penguliran yang akan diinstruksikan oleh guru lebih lanjut. Tetap Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sedikit tentang dokumentasi kami ketika pembiasaan praktik baik ketika berada di bengkel teknik pemesinan. Kami lanjutkan saja. Ini itu sebuah kebiasaan yang sering kita sampaikan atau kita lihat terutama di praktik mesin konvensional ya Bapak Ibu. Nanti ada yang bisa kita diskusikan lagi. Dan selanjutnya ini kami sampaikan sebuah diagram seperti ini ada yang namakan dengan peraturan kelas. Peraturan kelas ini kami turunkan dari peraturan sekolah. Jadi kamu harus seperti ini. Tapi setelah itu kita lengkapi dengan adanya keyakinan kelas. Kita ajak siswa berdiskusi, ada curah pendapat atau saling ngobrol. Kemudian nanti tujuannya agar kita apabila kita bisa menerapkan di semua kelas, nanti kita akan membentuk yang dinamakan dengan lingkungan positif. Dan nanti goalnya adalah sebuah budaya positif yang akan memberikan efek yang luar biasa pada pelayanan kita kepada peserta didik, khususnya di SMK yang kita cintai ini, SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga, Bapak Ibu. Jadi nanti yang perlu kita yakini tadi Bapak Ibu, tidak ada anak yang benar-benar nakal sebenarnya. Jadi kita harus yakini pada saat anak-anak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi tadi kebutuhan dasar manusia sudah kami sampaikan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar serta didik atau murid, serta mampu memahami peran guru, yaitu dalam memberdayakan peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi tadi Bapak Ibu. Jadi salah satunya mungkin kita bisa menerapkan perubahan paradigma. Jadi menjadi teori kontrol ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mengarahkan anak-anak untuk memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi ekstrinsik. Dan kita bisa tetap menjalankan keyakinan kelas dan kita mengidentifikasi kebutuhan dasar anaknya, kita identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita bisa menganalisis perilaku murid yang bermasalah untuk menemukan kebutuhan mereka sebenarnya mau apa sih Tuhan di balik masalah tersebut. Kemudian kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya peserta didik itu disiplinnya bisa terbentuk
karena adanya motivasi eksternal, yaitu karena menghindari hukuman dan karena adanya penghargaan. Tapi saya sendiri atau kami sendiri merasa sangat penting untuk memahami trik atau cara khusus untuk menciptakan agar siswa tersebut memiliki disiplin diri dan motivasi internal ya. Karena budaya positif itu perlu diciptakan dalam bentuk kebajikan tadi ya, kebajikan universal. Seperti contohnya tadi ada keteladanan, ada berempati, ada menghormati orang lain, bertanggung jawab, saling komitmen, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian mungkin ke depan ini kami perlihatkan di slide juga, ini budaya positif yang sudah kami terapkan, antara lain adalah kita mengatur itu sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Misalnya kita rapi, ringkas, dan rajin dalam menata atau menerapkan tutul atau peralatan kita di workshop ya. Kemudian kita menjaga kebersihan. Kemudian kita biasakan antar teman, antar warga sekolah itu senyum, sapa, dan salam. Kemudian tertib dan disiplin, terutama dalam menata peralatan-peralatan yang kita pakai di workshop. Kemudian ini contohnya kembali yang sudah kami lakukan, implementasi yang kami lakukan selama ini, kita ajarkan siswa itu membuang sampah pada tempatnya, dan kita bedakan sampah plastik dan sampah organik dan anorganik, sampah yang bisa kita olah dan atau sampah yang kita bisa jadikan atau bisa kita jadikan pupuk dan sebagainya, atau sampah itu kita kumpulkan dan nanti kita bisa pilih ya, jadi dipilih. Dan bisa kemudian kita juga berusaha menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mengatur tadi tool itu tidak berantakan, atau peralatan di tempat praktek tidak berantakan. Kemudian kita usahakan siswa itu rawat dan rajin. Ini refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan ini kami harapkan untuk sekolah kita itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian lingkungan fisik sekolah nyaman, tidak harus perfect Bapak Ibu, yang penting itu kita usahakan lingkungan fisik sekolah itu nyaman. Yang utama itu adalah nyaman dan bersih. Kemudian lingkungan sosial antar Bapak Ibu guru, antar peserta didik, guru dengan peserta didik, guru dengan tata usaha, itu lingkungan sosialnya kondusif. Dan juga kita ada namanya disiplin sekolah dan kita harus berorientasi maju. Ini kami terapkan dulu di modul 1. Tentang visi itu saya harapkan sekolah kita itu bisa bergerak dinamis dan dalam harmoni. Nanti untuk menciptakan disiplin positif. Jadi langkah-langkahnya mungkin kita bisa berkolaborasi dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kemudian kita bisa bersama peserta didik menentukan budaya positif untuk mewujudkan keyakinan kelas. Kemudian kita bisa menerapkan teori kontrol. Kita bisa membuat catatan khusus tentang perilaku anak dan membuat catatan temuan untuk menemukan kebutuhan dasar dari anak. Kemudian untuk Bapak Ibu guru kita bisa membuat angket evadir seperti yang kita lakukan tiap tahun untuk menemukan kelemahan dan kekuatan diri. Jadi ya, seperti di tahunan kita sudah melakukan, insya Allah. Kemudian selanjutnya tentang refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, kita harus ingat bahwa tujuan diselenggarakan sekolah kita di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga itu berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah, kita itu harapannya sangat tinggi, yaitu bisa memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah melalui bekal pendidikan kejuruan yang diberikan kepada siswa. Jadi tepat sekali Bapak Ibu apabila kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita, karena rencana strategis depan itu kita dalam memutus rantai kemiskinan itu yang harus kita terapkan oleh SMK di Jawa Tengah. Ini implementasi ke depan adalah dengan merubah mindset Bapak Ibu, merubah mindset siswa atau menghadirkan motivasi internal, tidak hanya sekedar motivasi eksternal. Jadi kita bisa mencetak lulusan berkualitas dan siap kerja. Kita harus lakukan salah satunya dengan transformasi pola pikir siswa. Jadi motivasi yang kita hadirkan adalah motivasi internal. Ya. Kemudian
Di situ nanti akan muncul adanya sinergi kecerdasan, baik emosional, spiritual maupun intelektual, Bapak Ibu. Ini IQ, SQ atau EQ. Jadi ini yang kami harapkan untuk refleksi kita atau rencana perbaikan kita untuk implementasi ke depan. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti setelah ini kami kembalikan ke moderator untuk kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin karena keterbatasan waktu kami buka 2 penanya saja. Nanti apabila ada yang kurang mungkin kita bisa selesaikan di hari Senin ya Bapak Ibu, atau diselesaikan di grup WA, atau mungkin hari Senin kita ada yang mengganjal bisa sampaikan bertemu di sekolah, karena kesempatan hari ini kita lakukan secara daring sekaligus saya menebeng di kegiatan persiapan akreditasi. Mungkin Bapak Ibu kami kembalikan, monggo mungkin ada yang bertanya nggih. Ya, terima kasih. Ini atas pertanyaannya Bapak Ibu. Saya mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Ustadz Roni ya. Pak Roni tadi menanyakan kenapa keyakinan kelas tidak peraturan sekolah saja nih tadi seperti itu. Jadi ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya, jadi budaya positif itu kita tujuannya adalah ingin mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Salah satunya kita ingin memunculkan motivasi internal di siswa, itu ingin kita munculkan motivasi internal. Jadi sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa akan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, secara berasal dari diri mereka, atau secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak, khususnya peserta didik itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi gitu ya Pak Roni. Jadi kita ingin mewujudkan adanya motivasi intrinsik. Kalau kita ingin menghadirkan adanya diskusi antara guru dan siswa, kalau peraturan sekolah itu mungkin cenderung hanya satu arah, kita ciptakan satu arah, tapi kita ingin hanya bukan siswa itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena yang kami yakini itu keyakinan kelas itu merupakan hasil dari kesepakatan atau hasil dari curah pendapat setiap warga kelas. Jadi disampaikan kembali, karena kami yakini bahwa keyakinan kelas tersebut itu merupakan hasil kesepakatan atau hasil curah pendapat setiap warga kelas. Jadi bukan hanya peraturan yang ditetapkan oleh guru. Jadi seperti itu ya Pak Roni. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena kami meyakini untuk menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik itu perlu kita adanya diskusi dengan siswa. Makanya kita sebagai guru itu tiap kelas itu kita bikin adanya keyakinan kelas. Hasil dari diskusi antar warga kelas. Kalau peraturan kan sebenarnya sudah ada dan kita ikuti. Itu nanti kita harus tempatkan posisi kita itu untuk mewujudkan budaya positif itu adanya keyakinan kelas. Jadi seperti itu Pak Roni, karena keterbatasan waktu. Nanti kalau belum puas, saya puaskan di atau saat kita ketemu di sekolah ya, atau mungkin nanti lewat WA gitu. Semoga bisa. Sementara cukup seperti itu. Nanti kalau sekarang masih ada satu pertanyaan lagi dari Bu Puji ini. Jadi intinya itu kita ingin membuka motivasi internal. Kita hadirkan adanya keyakinan kelas itu karena latar belakang keyakinan itu tadi merupakan hasil kesepakatan curah pendapat brainstorming antar setiap warga kelas, bukan hanya sekedar peraturan ditetapkan oleh sekolah. Saya ingin hadirkan menumbuhkan motivasi internal. Nanti goalnya itu kita ingin menciptakan budaya positif, perubahan mindset siswa. Seperti itu Ustadz Roni. Selanjutnya pertanyaan kedua nih.
Ya, terima kasih Bu Puji. Pertanyaannya tadi tentang memberikan hadiah ke siswa. Contohnya tadi siswa bisa menjawab pertanyaan, nanti kita kasih hadiah coklat. Jadi itu tadi kita tempatkan atau sebenarnya hal seperti itu, reward dan punishment itu sebenarnya bisa dinamakan sebagai dihukum oleh penghargaan. Jadi seperti itu Bu Puji. Jadi kita tidak salah sih memberikan hadiah kepada siswa, tapi harus kita perhatikan nanti kalau di kasus lain kita menemukan seperti itu, kita ada pertanyaan kepada siswa, tapi kita tidak memberikan hadiah, apakah siswa itu masih tetap mau menjawab pertanyaan kita? Jadi seperti itu Bu Uci, nanti sebaiknya nanti kita kurangnya seperti itu. Jadi karena mengapa saya dapat menyampaikan seperti itu, karena penghargaan itu sebenarnya bisa menurunkan kualitas. Karena tadi itu motivasinya itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Baik sih nggak masalah, cuma kita ingin merubah mindset siswa tadi. Kemudian saya juga merasa seperti itu bisa mematikan kreativitas. Nanti juga bisa mengurangi, yang terpenting itu pemberian dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh atau kita memberikan hadiah itu juga bisa mengurangi motivasi yang berasal dari diri siswa ya, atau motivasi intrinsik. Jadi menurut saya, mohon maaf kalau salah, mungkin sebenarnya memberikan hadiah ke siswa itu boleh, tapi kita memberikan hadiah itu tanpa syarat nih. Baiknya itu fair to fair ya. Fair, jadi tidak ada syaratnya harus bisa jawab atau kamu harus bisa salto, itu tidak seperti itu. Jadi kita berikan saja hadiahnya tanpa ada embel-embel, dia pinter, dia bisa jawab, itu tanpa embel-embel seperti itu. Nanti tujuannya kita ingin merubah mindset tadi, kembali merubah mindset peserta didik untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi seperti itu Bu Buci. Sama seperti Ustadz Roni, nanti kalau masih belum puas, saya puaskan di pertemuan selanjutnya ya, atau saat bertemu di sekolah nanti insya Allah. Jadi karena ini waktunya juga terbatas karena harus ada agenda pembahasan akreditasi. Oke, Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kami share materi yang kami peroleh di LMS Guru Penggerak di grup WA. Kalau ada pertanyaan susulan nanti bisa sampaikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kasubag TU, dan juga Bapak Ibu WKS yang telah memberikan kesempatan saya di hari Minggu yang cerah ini. Mohon maaf karena juga mengganggu waktunya teman-teman. Semoga nanti kita bisa menjadi agent of change atau agen perubahan, karena sebagai guru itu kita ingin menciptakan budaya positif sekolah. Dan goalnya itu kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan kita menciptakan peserta didik yang sesuai dengan bisa menciptakan SMK, karena SMK itu bisa menciptakan peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk bekerja, melanjutkan maupun berusaha. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan, kami kembalikan kepada moderator. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Arif Primandani ST. Setelah mengikuti pengimbasan oleh Pak Alan tentang menciptakan budaya positif di sekolah, saya lebih mengerti tentang motivasi, perilaku, dan kebutuhan dasar manusia. Terima kasih, semangat. Saya Ilham Sabta Widodo, guru Penjasorker. Setelah saya mengikuti webinar, saya lebih bisa memahami posisi kontrol guru. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mistiawan, saya adalah guru informatika di SMK Negeri Jateng Purbalingga. Setelah mengikuti webinar pengimbasan guru penggerak dari Pak Alan Andika tentang disiplin positif, saya jadi lebih memahami bahwasanya anak itu punya karakternya masing-masing. Tidak ada anak yang terlalu baik, terlalu buruk, tapi mereka punya cara untuk mengekspresikan diri. Ketika anak itu menekankan dirinya ke orang lain, berarti dia itu butuh kebutuhan akan kekuatan. Ketika anak itu butuh perhatian, berarti dia itu cinta dan kasih sayang dan sebagainya. Nah, semua karakter anak itu harus kita identifikasi dahulu sehingga guru punya kemampuan untuk memberikan layanan yang terbaik terhadap masing-masing anak. Kemudian cara kita menyelesaikan masalah di antara anak itu sendiri, kita bisa menggunakan namanya segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan juga memberikan solusi. Jadi ketika anak salah, jangan marahi dia, jangan hukum dia.
ajak mereka untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Karena semuanya orang pasti pernah melakukan salah, termasuk kita sendiri.